Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah tak terasa Sobat DNM kita dipertemukan lagi di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang selalu kita rindukan di mana setiap hembusan napas bernilai ibadah, setiap langkah menuju kebaikan bernilai pahala dan setiap doa yang kita panjatkan semakin dekat menuju langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DNM. Selamat datang dan kembali lagi di program favorit kita, Kalam Kajian Islam DNM TV bersama saya Ainung Salim. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah episode spesial di bulan Ramadan. Dan insya Allah di pertemuan kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Ada Ustaz Iqbal M. Hum selaku dosen sekaligus Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa Sobat DNM yang lagi nonton Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat DNM sekalian, ya, para pendengar Kalam Kajian Islam pada bulan suci Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan kali ini di tahun 2026 ini. Kemudian salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai syuri toladan yang baik, uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, syuri toladan yang baik. Oleh karena itu ya kita menjadikan Rasulullah sebagai syuri toladan yang baik. Masya Allah. Oke Ustaz, sesuai tema kita kali ini yaitu ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Sebenarnya Ustaz, apa makna ampunan Allah ini di bulan suci Ramadan? Oke. Jadi Sobat DNM sekalian, para penyimak dan pendengar Al-Kalam ya, kajian Islam. Jadi Rasulullah di dalam hadisnya menjelaskan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang kemudian berpuasa pada bulan suci Ramadan, ya mengharapkan harapan ampunan dari Allah, harapan ridha dari Allah dengan keimanan, imanan wahtisaban, ghufirallahu taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi makna ampunan di sini artinya dihapuskan, ya, dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu, karena kita sebagai manusia yang terbatas tentu memiliki khilaf dan salah. Ya 11 bulan ya di dalam mengarungi hidup kita masuk Ramadan tentu sudah banyak dosa-dosa khilaf yang telah kita lakukan, ya, entah itu disengaja atau tidak. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kemudian menjadi momen di mana kita kembali merefleksikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar khilaf dan salah kita itu mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan berbagai syarat-syarat dan amalan-amalan tentunya. Nah, itu. Jadi bulan ini begitu spesial ya Ustaz? Spesial, ya. Kemudian yang jadi pembedanya dengan bulan-bulan yang lain itu apa Ustaz? Ya. Jadi ketika kita bicara tentang bulan suci Ramadan, ada hal yang begitu istimewa ya di dalam bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal. Pertama, di bulan suci Ramadan itu turun Al-Qur'an. Yes. Ya kan? Turun Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Ramadan itu menjadi bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ya, Al-Qur'an itu kan kitab yang mulia, ya. Terutama di umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di bulan suci Ramadan itu turun malam Lailatul Qadar.
Yes. Nah, itu tentunya malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ya kan? Nah, itulah keistimewaan Ramadan, sehingga bulan ini begitu baik untuk kita kemudian melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, karena Allah menurunkan berbagai macam keistimewaan, ya, termasuk juga Ramadan itu adalah bulan ampunan, ya, di mana Rasulullah telah menjelaskan pada hadisnya tadi, ya. Gitu. Kemudian bagaimana Ustadz kita mempersiapkan diri supaya kita benar-benar bisa mendapat ampunan di bulan Ramadan, Ustadz? Oke. Jadi untuk persiapan itu tentunya ada dua hal, ya, minimal kita persiapkan. Yang pertama dari segi mental kita, Iya, ya. mental. 11 bulan lamanya kita kemudian memiliki dosa dan khilaf tentunya, karena kita ini manusia biasa, ya. Iya, Ustadz. Nah, untuk menghadapi bulan suci Ramadan tentu kita kembali memantapkan mental kita. Kembali kita kemudian memantapkan jiwa kita untuk konsisten melakukan ibadah-ibadah yang boleh jadi di luar bulan suci Ramadan itu kita lalai, ya, kita tidak laksanakan salat-salat sunnah dan seterusnya, membaca Al-Quran. Itu kita tidak kemudian membaca Al-Quran, ya. Tapi di bulan suci Ramadan kita diajak oleh Allah untuk kembali kemudian memantapkan jiwa kita untuk melakukan amalan-amalan itu, ibadah-ibadah itu. Kemudian yang kedua, dari segi jasadiah, ya, tentu kita perlu menjaga kondisi tubuh kita, ya, agar tetap fit, agar kita senantiasa bisa melaksanakan amalan-amalan itu di bulan suci Ramadan, baik puasa, tarwih, dan amalan lain yang boleh jadi itu mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ampunan itu tentu harus diusahakan, tidak datang dengan sendirinya. Ya, kemudian juga sebelum bulan suci Ramadan kita juga perlu mempersiapkan malia kita, harta kita, karena di bulan suci Ramadan itu ada beberapa ibadah yang memerlukan harta. Misalkan memberikan takjil kepada orang yang berpuasa, itu juga kemudian kata Rasulullah akan diganjar pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Kemudian zakat fitrah, ya, di bulan suci Ramadan kita diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu semua dilakukan dengan maliyah atau dengan harta. Oh iya, Ustadz. Ada banyak amalan yang disebutkan Ustadz tadi. Iya, Di iya, antara iya. amalan-amalan itu, yang mana paling utama Ustadz dan bisa memberikan kedekatan kita menuju ampunan? Oke. Jadi kalau kita bicara amalan itu berarti kita bicara tentang semua itu sebetulnya mengundang ampunan Allah. Jadi amalan yang satu dengan amalan yang lain itu tidak lebih utama dibanding yang lain. Jadi semuanya terkait satu sama lain, ya. Kita kemudian diperintahkan untuk berpuasa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian atas berpuasa seperti layaknya umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, kemudian juga kita diperintahkan untuk berzakat, begitu juga, ya, fa'atuz zakah, ya, aqimis shalah wa atuz zakah. Amalan-amalan begitu juga yang lain, ya, kita disuruh untuk membaca Al-Qur'an, ya. Iqra, bacalah, ya kan, termasuk membaca Al-Qur'an. Jadi amalan-amalan ini sebetulnya saling terkait satu sama lain dan perlu kita semua laksanakan agar amalan-amalan itu kemudian mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan. Nah, itu. Tapi Ustadz, ada beberapa kasus di mana amalan-amalan itu dijadikan sebagai formalitas, fenomena formalitas. Bagaimana kita menjaga agar amalan-amalan itu kita ikhlas hatinya, Ustadz? Oke. Jadi berbicara tentang keikhlasan, ya. Iya, Ustadz. Kita tahu di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Ikhlas, ya. Ada surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, ya. Allahus samad, ya. Allah tempat bergantung, ya. Tempat menggantungkan segala harapan kita, kan. Lam yalid walam yulad.
dia tidak diperanakkan dan tidak pula beranak ya, tidak pula beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita bicara tentang keikhlasan, merujuk kepada surah Al-Ikhlas itu, maka sesungguhnya Allah mengatakan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah ketika kita melaksanakan itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan karena yang lain, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita ingin dilihat. Karena kadangkala amalan itu tidak istiqamah atau mungkin kita lalai di luar bulan suci Ramadan karena sebetulnya kita tidak melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena yang lain. Mau terlihat soleh lah, mau terlihat soleha lah, mau terlihat baik lah. Sehingga kadangkala bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya jadi formalitas saja. Itu. Jadi betul-betul ketika kita melaksanakan ibadah itu, membaca Quran, tarawih, qiyamul lail, ya salat malam, kemudian salat-salat sunnah yang lain, ya amalan-amalan yang diridai Allah, itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kemudian dengan senang hati ya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Nabi Allah, ya kita merasa ringan untuk melaksanakan itu. Itu intinya sebetulnya ketika kita hadirkan kata ikhlas di dalam amalan kita itu. Jadi itu sebenarnya datang dari hati ya Ustadz? Iya, betul. Kemudian Ustadz, ada fenomena baru lagi, di mana di awal puasa semangat kita itu sangat tinggi, tapi menuju pertengahan sampai akhir semangatnya menurun. Bagaimana Ustadz agar kita tetap istiqomah menjaga ibadah kita? Oke. Jadi bagaimana kita menjaga kemudian istiqomah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya itu tadi harus muncul mahabbah, cinta itu. Taruhlah saya berikan contoh, ketika kita cinta kepada seseorang ya, maka apapun yang dia inginkan kita akan penuhi. Kita cinta kepada istri kita, apa yang diinginkan istri kita tentu kita berusaha untuk melaksanakan itu. Yaitu begitu pula ketika kita cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, apa yang diperintahkan oleh Allah tentu kita akan suka lakukan karena kita cinta melaksanakan itu. Nah, itu sebetulnya. Jadi kata istiqamah itu sebetulnya intinya adalah mahabbah, cinta. Ya, dan itu pasti konsisten kita laksanakan kalau kita cinta. Tapi kalau cinta kita setengah-setengah, ya betul-betul hanya cinta apa saja, ya cinta palsu saja, ya semua itu penuh topeng. Akhirnya kita hanya ingin terlihat soleh dan soleha, hanya terlihat baik. Akhirnya apa yang terjadi? Di luar bulan suci Ramadan, ya akhirnya kita ogah-ogahan untuk melaksanakan itu karena nggak ada mahabbah di dalamnya. Nah, itu. Jadi kita perkuat mahabbah kita, cinta kita kepada Allah. Apalagi memang di bulan suci Ramadan ini frekuensi kita dengan Allah itu tinggi kan, dengan ibadah-ibadah yang sedemikian rupa kita laksanakan, maka potensi itu atau frekuensi itu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Ya, itu. Selain itu Ustadz, bulan Ramadan juga seringkali disebut sebagai madrasah ruhaniyah atau sekolah jiwa ya bagi umat muslim. Bagaimana kita tahu Ustadz bahwa Ramadan ini menjadi titik balik kita menuju perubahan yang lebih baik? Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa 11 bulan lamanya ya di bulan-bulan lain itu kita kemudian tentu banyak khilaf dan salah ya. Betul. Dan tentu kita harus sadari itu karena kita ini tempatnya khilaf dan salah. Tidak ada manusia di muka bumi ini ya, umat manusia biasa yang kemudian luput dari kesalahan dan kehilafan. Tentu saya, Ade juga demikian ya, semua manusia demikian. Oleh karena itu untuk kemudian kita memastikan bahwa diri kita kemudian ada perubahan di dalam bulan suci Ramadan kali ini, karena jangan sampai bulan suci Ramadan ini hanya terlewat begitu saja, tidak ada bekas di dalam hati kita. Maka dari itu kemudian kita mulai dengan kembali melaksanakan ibadah-ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menghadirkan rasa cinta terhadapnya. Karena ini sebetulnya cinta intinya.
Kalau cinta sudah ada, apapun kita akan laksanakan gitu. Jadi supaya kita ini kemudian bisa istiqomah dan di luar bulan suci Ramadan itu, cinta itu perlu kita jaga dan pupuk. Ya, cinta itu mulai dari tentunya ibadah-ibadah itu tadi. Ya, kita sering komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui ibadah kita. Ya, itu sebetulnya memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya kita ada perubahan, hadirkan dulu itu ibadah kita, kemudian rasa cinta kita kepada Allah. Kita harus sadar bahwa semua kehidupan kita di muka bumi ini itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup di muka bumi ini karena Allah. Kita dapat rezeki itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah ngatur rezeki kita. Kita bisa hidup setelah kita kemudian mati pada malam harinya kita tertidur ya. Itu juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berpikir bahwa semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul dengan kita sadar bahwa kita perlu Allah Subhanahu Wa Taala, mahabbah itu ada. Masya Allah Ustadz. Jadi kita sudah tahu ini ikhlas, istiqomah, dan titik perubahan itu kuncinya cinta, mahabbah. Ya, mahabbah itu. Kemudian Ustadz, bagaimana kita tahu atau apa tanda-tandanya setelah Ramadan itu betul-betul kita sudah dapat ampunan? Oke. Jadi ketika kita bicara tanda-tanda, ya tentunya ini apa yang zahir, apa yang kelihatan. Ya. Ya, ketika kita bicara tentang zahir, ya tentu kita bicara tentang amalan. Ya. Artinya apa? Secara zahir kita bisa lihat bahwa orang yang kemudian berbekas Ramadannya adalah orang yang senantiasa kemudian melaksanakan amalan-amalan itu di luar bulan suci Ramadan. Ya. Karena rasa mahabbah itu sudah ada kan? Sudah timbul di bulan suci Ramadan, akhirnya semua yang kita laksanakan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disyariatkan oleh Allah untuk sholat, kita dengan senang hati melakukan sholat. Disyariatkan untuk berpuasa, kita dengan senang hati melaksanakan puasa tanpa ada paksaan, tanpa ada ingin dilihat oleh orang lain. Karena yang terpenting adalah Allah cinta kepada kita, kita pula cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang bisa kita lihat adalah amalan-amalan itu. Ya. Kalaupun dari segi hatinya ya tentu kitalah yang masing-masing tahu bagaimana kemudian hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tidak bisa tahu. Yang orang lain bisa lihat adalah amalan kita. Maka dari itu amalan itu penting supaya kemudian Allah tetap cinta kepada kita. Begitu pula kita sebaliknya, kita tetap cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi kuncinya Sobat DNM itu cinta atau mahabbah. Nah itulah intinya sebetulnya kita meraih ampunan. Karena ketika kita bicara tentang cinta kekasih, siapa sih yang tidak mau mengampuni kekasihnya? Apapun salahnya, kalau kita sudah cinta, ya kita ampuni. Kan begitu. Kita cinta kepada istri kita contohnya. Dia punya salah, tentu kita akan ampuni. Apapun salahnya, karena kita cinta kepada ia. Begitu pula cinta kepada Allah, dan begitu pula Allah cinta kepada kita. Jadi itulah yang sebetulnya inti daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amalan-amalan itu kita hadirkan di bulan suci Ramadan, dan semoga dengan amalan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan rasa mahabbah itu sehingga kita mudah melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan Allah kepada kita semua umat Islam. Masya Allah. Itu bisa menjadi jawaban dari tema kita hari ini. Kunci untuk meraih ampunan dari Allah, kita hadirkan mahabbah, kita hadirkan cinta, Ustaz. Sebagai penutup, Ustaz, boleh mungkin disampaikan kepada Sobat DNM yang ada di rumah, bagaimana supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Jadi pesan-pesan kami sebagai pendakwah ya, bagaimana kemudian kita melaksanakan puasa kali ini agar kemudian tetap istiqomah ya di dalam bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Tentunya mari kita pertama melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan kepada kita. Jadi amalan itu ya puasa di siang harinya,
kemudian di malam harinya kita sholat tarwih berjamaah ya. Kita kemudian juga disyariatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran, Iqra ya, bacalah ya. Kemudian disyariatkan untuk berzakat ya di bulan suci Ramadan, zakat fitrah, agar kita kemudian mensucikan diri kita dan harta kita ya. Karena boleh jadi dalam harta kita itu ada hak-hak yang belum terpenuhi, sehingga dengan zakat fitrah itu bisa mensucikan ya mal kita atau harta kita dan jiwa kita. Nah, dengan demikian semoga kemudian amalan-amalan itu kita tetap konsisten di dalam bulan suci Ramadan, begitu pula di luar bulan suci Ramadan, agar menghadirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa ya itu sangat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa selain musyrik ya, dan tidak mengampuni dosa musyrik ya. Tapi liman yasha, bagi yang ia kehendaki. Nah, kehendaki ini tentunya kembali kepada diri kita. Kita hadirkan cinta itu agar Allah ingin memandang kita, mau memandang kita, dan mau memaafkan kita. Karena Allah tentunya ketika Allah cinta kepada kita, apapun kesalahan kita Allah akan maafkan. Karena tentunya kesalahan itu tentu bukan kesalahan musyrik ya. Karena kalau musyrik la yaghfir, tidak diampuni ya. Dosa mempersekutukan Allah. Tapi kalau dosa-dosa lain selain itu, insya Allah Allah menggaransikan bahwa insya Allah Allah akan ampuni ya, itu jadi itu intinya. Jadi tetaplah istiqamah di dalam menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Tetaplah kemudian semangat, karena bulan suci Ramadan yang tahun depan belum tentu kita akan ketemu, karena ajal ini tidak ada yang tahu ya. Maka kita maksimalkan tahun ini, semoga kemudian itu menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan cinta dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas ilmunya hari ini. Sebagai kesimpulan, kalau kita mau mendapatkan ampunan di bulan penuh ampunan ini, kita ikhlas menjalankan ibadah, kita istiqomah, dan tentunya poin yang paling utama adalah kita hadirkan cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbincangan kita hari ini. Semoga Sobat DNM yang ada di rumah, Ustadz dan juga saya sebagai host bisa betul-betul mendapatkan ampunan di bulan yang suci ini. Terima kasih. Saya Ainung Salim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.